Diminta dengan hormat duduk di sini sayang. Di sini saya. Kapan lagi dipanggil sayang sama saya? Sini. Pindah ke depan sini. Nah. Di sini boleh. Sini. Sini nggak apa sih? Dekat saya sini. Ntar gampang jewernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, bertemu kembali dengan kami di channel Hobi Dakwah. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Masuk kita, bentar lagi masuk Zulhijjah. Ada kurban, ya, yang terbayang. Bentar lagi panitia datang ngasih daging kurban. Malamnya disiangin tuh daging kurban, dikumpulin para tetangga di gang, di masing-masing gang, nyalain api, ya. Ada yang bagian nusuk dagingnya, ada yang ngiris-ngiris bawang, cabai, tuangin kecap sedikit. Setelah matang, ada juga yang masak nasinya. Itu yang dalam pikiran kita. Sampai dengan saat ini kalau masuk bulan haji, ya kurban, apalagi kalau bukan nyate, ya kan? Ibu, ada nggak terpikir di dalam pikiran ibu kalau masuk bulan Zulqa'dah itu banyak orang yang pergi haji? Ada nggak keinginan dari kita untuk bisa berhaji seperti mereka? Lalu ketika timbul keinginan kita untuk menunaikan ibadah haji, tercetus dari lisan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram. Ya Allah, berikan saya rizki untuk mengunjungi rumahmu yang agung dan rasulmu yang mulia. Harusnya seperti itu. Kalau sudah masuk bulan Zulqa'dah, kita sama-sama berdoa. Supaya apa? Supaya tahun depan, kalau sekarang yang berangkat tetangga kita naik haji, bulan tahun besok kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi bukan cuma sate. Bukan gitu, tapi yang dipikirin, coba bang mikir gitu. Sekali-kali doa sama Allah, ya Allah, udah di bulan Zulqa'dah, ya Allah, tetangga saya pada naik haji, saya belum mampu, tahun depan mampuin ya Allah biar saya berangkat haji. Begitu ya Bu. Kejadian di zaman dulu, di zaman para sahabat, ini hadisnya sahih, saya ceritakan. Jadi ada orang-orang miskin datang Bu. Orang-orang miskin, kalau dulu orang-orang miskinnya kompak, kalau sekarang orang-orang miskinnya pada belagu, pada berantem, bikin geng-gengan ya. Orang dulu Bu itu datang kepada Rasulullah. Ja'al fuqara ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang kepada Nabi para fuqara, ya, para orang-orang miskin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, kemudian ketika mereka sudah berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ngadu, Bang. Apa aduannya? Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur minal amwali bid darajatil ula. Ya Rasulullah, mereka orang-orang kaya dengan hartanya, mereka berangkat kepada derajat yang tinggi, wan na'imul mukim, dan nikmat yang kekal. Walahum, dan mereka ya Rasulullah, fadlun min amwalin yahujjuna biha, mereka dengan hartanya, dengan kekayaannya pergi haji ke Baitullah. Ini orang miskin ngadu kepada Rasulullah. Ini kira-kira apa Bu bahasanya Bu? Kecemburuan sosial. Tapi beda dengan sekarang. Kalau dulu orang-orang miskin ngadu kepada Rasulullah mengenai orang kaya, tetapi yang dinilai ibadahnya, yang diiriin itu ibadahnya Bu. Ya Rasulullah tuh orang-orang kaya, mereka pergi haji dengan hartanya. Kalau sekarang, kalau kita lihat orang kaya, biasanya yang kita irikan apa? Hartanya. Tetangga punya mobil meriah, tetangga beli kulkas 4 pintu juga, Masya Allah. Kalau dulu ada orang kaya yang diiring bukan hartanya Pak, tapi ibadahnya. Mereka ngadu orang-orang miskin pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ya Rasulullah, orang-orang kaya dengan hartanya pergi naik haji. Yusalluna kama nusalli, mereka juga sholat Rasulullah seperti kami sholat. Wa yasumuna kama nasumu, dan mereka juga berpuasa sebagaimana kami puasa. Wa ya'tamiruna, dan mereka juga umrah Rasulullah. Wa yujahiduna, dan mereka berjihad dengan hartanya.
wa yatasaddaquna, dan mereka dengan hartanya bersedekah ya Rasulullah. Itu nasib orang miskin bang, ngadu sama Rasulullah. Bu, qala, maka Rasulullah jawabnya adem bu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ala uhadditsukum bi amrin min akhadtum bihi adraktum. Wahai para sahabat, mau enggak aku ajarkan suatu amal yang kalau kalian amalkan amalan ini maka engkau akan mengejar mereka. Maka kedudukanmu di hadapan Allah sama dengan orang-orang kaya yang mereka berhaji. Meskipun saat ini engkau enggak mampu pergi haji, tapi engkau bisa mengejar mereka, pahalanya sama dengan mereka naik haji. Maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kepada orang-orang miskin yang mengadu, tusabbihuna, bertasbihlah kalian, wa tahmaduna, dan bertahmidlah kalian, wa tukabbiruna, dan bertakbirlah kalian. Tasbih itu subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar. Kapan dibacanya? Khalfa kulli salatin, setiap selesai ibu melaksanakan sholat wajib, baca itu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, salasan wa salasin, kata Nabi SAW, 33 kali. Maka kata Nabi, engkau akan mendapatkan pahala seperti orang kaya yang mereka berhaji, orang yang kaya yang mereka bersedekah, orang kaya yang mereka berjihad dan berumrah. Jadi pahalanya ternyata bang, tuh bacaan tasbih takbir yang kita baca selesai sholat, kan selama ini kita nggak tahu, cuma baca-baca aja. Ternyata pahalanya bisa mengalahkan orang kaya yang berhaji. Maka kalau selesai sholat jangan langsung pulang, meskipun sendalnya baru, jangan takut hilang, ikat, alirin setrum biar nggak ada yang ngambil, biar zikirnya khusyuk. Jadi habis sholat bu, jangan langsung salat, jangan langsung pulang. Kalau di rumah jangan langsung lipat sejadah, buka mau kena, baca itu minimal, baca itu 33 kali, maka ibu akan mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji. Tenang nih bu, orang-orang miskin udah ngadep Nabi, pulang mereka, tetapi keesokan harinya mereka datang lagi. Oh, emang kompak orang miskin ini. Datang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka datang lagi itu orang-orang miskin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di keesokan harinya. Faqalu, mereka lagi ngadu. Apa aduannya? Ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna. Ya Rasulullah, mereka orang-orang kaya telah mendengar. Mereka orang kaya telah mendengar kalau engkau mengajarkan aku membaca tasbih 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Fafa'alu mislahu, kemudian orang kaya juga ngelakuin hal yang sama. Tuh nasib, ya bang, nasib orang miskin. Tadinya ngadu, orang kaya bisa naik haji, diajarin sama Rasulullah baca itu pahalanya kayak haji. Orang kaya bang di zaman Rasul denger lagi kalau Rasulullah ngajarin begitu sama orang miskin, mereka ikut baca bu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Wahai para sahabat, udah nggak usah gusar. Mereka orang kaya bisa melakukan seperti engkau yang kau lakukan, itu adalah nikmat karunia yang Allah berikan kepada orang yang dikehendaki. Jelas bu? Ini amalan yang pertama. Jadi kalau ibu tahun ini nggak mampu pergi haji, tapi mau mendapatkan pahala haji, ayo lakuin apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ibu nggak usah sedih sekarang. Kalau mereka orang kaya pergi haji, kita pun di sini bisa mendapatkan pahala haji. Yang pertama tadi, ibu biasakan baca tasbih 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan takbir 33 kali setiap selesai sholat. Lalu yang kedua, bu, amalan yang diajarkan Nabi pahalanya sama seperti haji.
yaitu sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Sholat 5 waktu berjamaah di masjid ini khususnya buat laki-laki. Nabi, man masya ila sholatin maktubatin, barang siapa yang berjalan menuju tempat sholat wajib fil jamaah, untuk berjamaah, fahiyah kahajatin, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji. Ya bang, jadi kalau ada waktu sempat pergi, biasakan di situ jadi imam, jadi imam, makmum. Ya, yang penting berjamaah. Yang ketiga, ibu sekalian, yang ketiga saya sebutkan karena waktunya sempit, saya sebutkan 27 aja ya. 27 ya, karena waktunya sempit, waktunya nggak cukup ya. 27 aja saya sebutkan. Ini baru 3 ya. Baru berapa? 2 bro ya. Yang ketiga lakukan sholat isyraq. Apa itu sholat isyraq? Sholat isyraq itu bu, sholat matahari terbit. Matahari terbit disebut syuruk, sholatnya disebut isyraq. Tempat terbitnya matahari disebut masyrik. Syuruk, terbit matahari. Isyraq, sholat terbit matahari. Gimana syaratnya? Ini ada syaratnya bu. Syaratnya begini, kata Nabi SAW, man shallal ghadata fi jama'atin, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Satu syaratnya, sholat subuh berjamaah. Satu. Summa qa'ada yazkurullah, kemudian setelah sholat subuh dia nggak keluar dari masjid tapi tetap diam di masjid untuk berzikir kepada Allah. Zikir luas ya bu, ibu bisa berzikir secara sesungguhnya ya, bisa baca Quran, bisa sholawatan. Yang penting habis subuh itu jangan keluar masjid. Sampai kapan? Hatta tadlu syamsu, sampai terbit matahari. Jadi sampai terbit matahari. Nah, ulama mengajarkan kalau sudah terbit matahari itu jangan langsung sholat, tapi tunggu selama 10 menit dari terbit matahari. Boleh tanya di Google. Ada yang bawa handphone, tanya di Google. Google, jam berapa terbit matahari di Bekasi? Terbit matahari di Bekasi jam 5.56. Nanti lihat. Terbit matahari di wilayah kita itu jam 5:56. Nah, ibu tunggu 10 menit kemudian ya, ngapain? Summa sholat raka'ataini, kemudian sholat 2 rakaat. Adit, kemudian sholat 2 rakaat. Ibu hafal urutannya? Pertama sholat subuh berjamaah, terus berdiam diri di masjid berzikir sampai terbit matahari, kemudian laksanakan sholat sunnah 2 rakaat, namanya sholat isyraq. Apa yang didapatkan? Atlahu ka'ajri hajjatin wa umratin, maka ibu mendapatkan pahala seperti orang berhaji dan umrah. Enak nggak bu? Maka kalau di yang gampang gini bu, ambilnya hari Minggu. Kalau hari biasa kan ibu-ibu sibuk tuh ngelayanin suaminya untuk berangkat kerja, bikin sarapan dan sebagainya. Nah, ambil waktu Minggu pagi, di mana ada Minggu pagi dekat masjid, pergi berjamaah di situ. Apalagi ada kuliah subuh, itu lebih enak bang. Jadi kita berdiam dirinya nggak seorang diri, sama-sama kan ikut aja kuliah subuh. Kuliah subuh itu kadang-kadang kan sampai jam 6 lewat. Nah itu udah lewat terbit matahari itu. Nah nanti selesai ta'lim jangan bubar, biarin mereka pada pulang. Yang penting belum batal, laksanakan sholat 2 rakaat, sholat isyraq, maka abang dapat pahala seperti haji dan umroh. Jelas bu? Sudah berapa itu? 3 ya? 3. Yang pertama apa tadi? Baca tasbih, tahmid, takbir 33 kali, terus sholat jamaah di masjid, terus sholat isyraq 3, berarti masih 24 lagi. Ibu ada waktu nungguin 24 lagi. Yang keempat adalah menghadiri majelis ilmu di masjid. Jadi kalau ada kajian-kajian di masjid, ya ibu-ibu ini paling seneng nih kalau ngadain acara ya di masjid. Tuh kalau abang datang semata-mata hanya untuk nimba ilmu di masjid, maka pahalanya kata Nabi SAW seperti orang haji. Ini hadisnya, man ghada ilal masjid, barang siapa yang pergi ke masjid, la yuridu illa yata'allama, enggak ada keinginan apa-apa kecuali untuk menuntut ilmu, au yu'allimahu, atau mengajarkan ilmu kepada orang lain di masjid itu.
kanat lahu ka'ajri hajjin tammah, maka dia mendapatkan pahala seperti haji dan hajinya itu sempurna. Jadi kalau ibu ada kajian di masjid, datang ya hanya untuk menuntut ilmu aja, maka mendapatkan pahala seperti berhaji, dan haji yang disebut oleh Nabi haji yang sempurna. Jelas bang? Yang terakhir ibu sekalian, apa amalan yang bisa kita lakukan yang pahalanya itu mendapatkan pahala haji? Yang terakhir, suatu kali ada seseorang mendatangi Nabi SAW. Ini ashtahil jihada wa la aqdiru alaih. Qala, kata Nabi SAW, hal baqiya min walidayka ahadun. Wahai sahabat, apakah ada salah satu dari kedua orang tuamu? Ditanya itu, ada nggak orang tuamu? Salah satu aja, kata Nabi SAW. Qala, ada ya Rasulullah. Ummi, yaitu ibuku. Qala, maka Nabi bersabda, fa'ablillah fi birriha, bertakwalah engkau kepada Allah dengan berbuat baik kepada ibumu. Kata Nabi, fa'idha fa'alta dzalika, apabila engkau lakukan ini, engkau berbakti kepada ibumu yang masih hidup, fa'anta hajjun, maka engkau mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji. Wa mu'tamirun, engkau mendapatkan pahala umrah. Wa mujahidun, dan engkau mendapatkan pahala jihad meskipun engkau enggak pergi jihad. Tuh, ibu yang punya ibu di rumah, manfaatkan baik-baik ibunya. Jangan disia-siakan berbuat baik kepada ibu bang. Kalau ibu masih ada, maka akan mendapatkan pahala seperti orang berhaji, berumrah, dan berjihad. Masya Allah, ini besar sekali pahalanya. Kadang-kadang terbalik, ibu kita punya orang tua justru dijadikan pembantu di rumah. Suami pergi, ibu masak, ya ibu kita nyuci. Ya Allah, kalau ada di rumah jangan biarkan ibu nyuci. Ibu biarin ibu jadi ratu aja di sini. Udah saatnya ibu menikmati keindahan dunia ini dan menikmati ibadah. Biarlah saya sebagai anak mengambil kemuliaan dari ibu. Maka ibu akan mendapatkan pahala berhaji, umroh, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo doain bu orang tua kita yang hidup, mudah-mudahan dipanjangkan umur, sepanjang umur untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah.